Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, Nah, selamat pagi adik-adik semua. Jadi, adik-adik semua harus tetap semangat ya, meskipun ibadah online hanya di rumah saja. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesusku yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu Bapa di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan dan sampai saat ini masih kami rasakan. Bapakku yang baik, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bapak, begitu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu yang mengajarkan secara online. Ada Kak Abi, Kak Aed, Kak Dewi, dan Kak Maria. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak sekolah minggu supaya minggu yang akan datang full dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Terima kasih Bapakku yang baik, terpujilah namamu, kekal sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kakak Maria untuk doa pembukanya. Sekarang adik-adik, mari kita siapkan hati kita, lipat tangan, duduknya rapi. Kita angkat pujian, penyembahan kita, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Margaret, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Sikap doa yang baik ya adik-adik. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di sorga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan Engkau yang Kau berikan sampai saat ini. Tuhan, kami menjalani hari kami yang penuh dengan sukacita. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk membaca firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau berkati Tuhan firman yang kami dengarkan ini ya Bapa. Berikanlah kami petunjuk Tuhan untuk kehidupan kami nantinya Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan untuk saudara kami Tuhan di luar sana Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah Tuhan berkati mereka Tuhan, agar mereka juga dapat mengikuti Tuhan membaca firman kami saat ini ya Bapa. Inilah doa dan pernyataan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk lebih mengerti Tuhan dan memahami Tuhan untuk isi firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalian siapkan Alkitabnya masing-masing. Untuk kelas tengah dan kelas besar, kita akan membacanya bersama-sama ya. Untuk anak-anak kelas kecil, kalian silakan mendengarkan, kakak akan membacakan untuk kalian. Sudah dipegang Alkitabnya masing-masing? Sekarang buka Alkitabnya dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dengan judulnya Rumah Bapa. Sudah ketemu semuanya? Sekarang kita baca bersama-sama ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku
banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikianlah firman Tuhan minggu ini. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan bantu menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan menyaksikan sebuah video yang menceritakan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, duduknya rapi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Lalu Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Ketika 11 murid itu sedang makan, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus membawa para murid ke bukit di Galilea. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada para murid. Kemudian, Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya, dan Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus terangkat naik ke surga dan awan menutupinya. Lalu Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika para murid sedang menatap langit, tiba-tiba muncul 2 malaikat di dekat mereka. Malaikat itu berkata bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Akhirnya, para murid pun bersuka cita dan mereka pergi untuk memberitakan Injil. Nah, itu dia tadi cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus, kakak mau bertanya dong, kalian masih ingat gak sih Tuhan Yesus sebelum naik ke surga itu menampakkan dirinya kepada siapa aja sih? Siapa yang tahu? Kakak coba bantu ingat ya. Pertama, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Setelah itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid dalam perjalanan menuju Emmaus, yaitu Kleopas dan temannya. Setelah itu, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid. Namun, saat itu belum ada Thomas. Jadi, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada Thomas. Thomas si peragu, karena dia nggak percaya sebelum dia mencucukkan jarinya ke tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku, juga kepada lambung Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-murid di tepi danau Tiberias saat mereka sedang menangkap ikan. Di situ Tuhan Yesus memulihkan Petrus dengan bertanya, apakah Petrus mengasihi Yesus sebanyak 3 kali? Karena Petrus menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Maka Tuhan Yesus memulihkan Petrus sebanyak 3 kali juga. Nah, setelah 40 hari Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan dirinya berkali-kali, sekarang tibalah saatnya Tuhan Yesus untuk kembali ke surga. Tuhan Yesus mengajak para murid untuk pergi ke atas bukit di Galilea. Di sana Tuhan Yesus mengajarkan para murid, dan setelah mengajar, Yesus berkata bahwa Tuhan tidak bisa lagi bersama-sama dengan mereka. Setelah mendengar hal itu, maka hati para murid menjadi sedih, menjadi kecewa, menjadi cemas. Tuhan Yesus tahu apa yang dirasakan oleh para murid-muridnya. Maka Tuhan Yesus berkata, "Percayalah, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Lalu setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, Tuhan Yesus terangkat ke surga dengan tangan sambil memberi berkat. Tuhan Yesus naik ke surga sampai tertutup oleh awan. Saat murid-murid masih menatap Tuhan Yesus di langit, turunlah 2 orang malaikat Tuhan dan berkata, "Tidak usah takut, karena Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama untuk menjemput kalian ke tempat di mana Dia pergi."
Kakak mau nanya dong, Tuhan Yesus itu pergi kemana sih? Tuhan Yesus pergi kembali ke rumah Bapa. Dia kembali ke tahtanya, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena apa? Karena tugas pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini sudah selesai. Maka saatnya dia untuk kembali ke tahtanya. Pertanyaan kedua, untuk apa Tuhan Yesus kembali ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi adik-adik, bagi kakak, dan bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan ketiga, apa sih janji Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga? Pertama, Yesus pergi ke surga akan menyediakan tempat untuk kita semua. Yang kedua, Tuhan Yesus akan datang menjemput kita yang kedua kalinya. Yang ketiga, Dia akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan memimpin kita, yang akan menghibur kita, yang akan menguatkan kita menjalani hari-hari kita sampai datangnya Tuhan Yesus menjemput kita nanti. Jadi adik-adik, kita tidak usah cemas, kita tidak usah khawatir. Tuhan Yesus menginginkan supaya kita percaya bahwa Dia selalu menemani kita, menyertai kita hingga nanti Dia datang kembali menjemput kita. Yesus janji sudah menyediakan tempat, Yesus berjanji akan datang, dan Yesus berjanji akan mengirimkan Roh Kudus untuk menemani kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah kita harus bertekun dalam doa sampai datangnya Roh Kudus untuk menemani kita menjalani hari-hari kita. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir karena ada Tuhan Yesus yang selalu menemani kita. Kita harus rajin berdoa ya Dek. Dan juga satu lagi, sambil menunggu kedatangan Yesus, kita juga harus memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Oke? Demikianlah firman Tuhan kita pada minggu hari ini. Sampai jumpa lagi. Dah. Kita angkat pujian kita yang berjudul Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di jalan peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik gimana? Udah ada sukacita belum hari ini? Pastinya dong ada sukacita. Gimana nggak sukacita coba? Kita tuh dengar firman Tuhan hari ini tuh ngasih tahu kita bahwa kita tuh nggak cuman punya rumah di bumi ini, tapi kita juga punya rumah di atas sana di sorga. Nah, makanya Tuhan naik ke sorga untuk menyiapkan rumah untuk kita semua. Nah, gak terasa ya ibadah online-nya mau berakhir nih. Tapi berkat Tuhan gak pernah berakhir, jangan sedih. Nah, sebelum mengakhiri ibadah ini, ada baiknya kita menutupi dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa, kita lepas tangan dan tutup mata. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah keluarga kami.
teman-teman kami, saudara kami, dan orang-orang di luar sana. Ya Bapak, kerinduan kami kiranya corona ini dapat segera berakhir dan Indonesia segera pulih. Ya Bapak, kiranya kami dapat bertemu kembali satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Bapak, walaupun kami di rumah saja, kiranya Kau tetap memberikan kami kekuatan dalam rasa syukur yang kami panjatkan setiap harinya ya Bapak. Ya Bapak, kiranya apapun yang telah disampaikan dalam ibadah online ini bisa menjadi berkat untuk adik-adik. Ya Bapak, inilah doa kami, terlebih lagi Kau hapuskanlah segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami hidup. Amin. Nah, sampai jumpa ya adik-adik di minggu mendatang. Dadah!